sekarang ada novum ya, itu harus diperiksa juga. Sudah ada kader partai senior, partai PDIP, namanya Beator Suryadi, yang kemudian malah menunjuk. Ada juga Andi Wijayanto, kemudian disebut itu membuat ijazah itu di Pasar Pramuka. Nah itu adalah harus ditindaklanjuti oleh kepolisian. Saya kira itu polisi harus bergerak. Bismillah, assalamualaikum guys, berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Jadi polisi telah menghentikan penyelidikan terkait kasus ijazah Pak Jokowi guys. Namun masih ada pihak-pihak tertentu yang terus mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi guys. Kuasa hukum Pak Jokowi Yaakob Hasibuan menilai ada upaya kriminalisasi terhadap Pak Jokowi dalam kasus ijazah ini guys. Nah, yang mengejutkan baru-baru ini malah dari PDIP Beator Suryadi mengungkap dugaan ijazah Pak Jokowi itu dicetak di Pasar Pramuka guys. Jadi tak perlu berlama-lama, untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Jadi andai kata kemarin itu sudah dihentikan dalam tanda kutip ya, penghentiannya juga satu prematur. Yang kedua, sudah ada surat Basisdik tertanggal 4 Juni yang menyatakan Basisdik akan mempertimbangkan gelar perkara khusus atau diulangi lagi prosesnya. Dan bagus, kemudian secara terbuka. Dan barusan juga ada janji kan dari Pak Kapolri, Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo, bahkan akan menggelar lagi dan itu secara terbuka, menghadirkan lagi pihak-pihak eksternal. Jadi saya kira ini bagus ya, itu untuk kemudian dilakukan proses yang kemudian benar-benar sesuai dengan peraturan dan perundang-undangannya, dan kita juga hanya menjalankan keterbukaan informasi publik sesuai juga dengan Undang-Undang Dasar pasal 28. Kita ingin tahu gitu ijazahnya ini benar apa enggak, karena sudah jadi wame banget kan gitu di masyarakat. Jangan sampai kemudian ini tiba-tiba dihentikan tanpa ada kejelasan, dan penghentian kemudian belum sampai pengadilan kan. Ketika belum saya pengadilan hanya setingkat lapor, kemudian itu langsung digunakan juga di Polda Metro Jaya. Nah ini kan lucu gitu, apalagi katanya kemarin dalam konferensi pers dikatakan rival, kalau kemudian itu ijazah ditunjukkan, itu akan chaos. Nah kalau kayak gitu dia ucapannya masuk akal tidak menurut Anda? Ya itu dagelan Sri Mulat itu kalau chaos gitu. Mana ada chaos kecuali ijazahnya palsu. Kalau ijazahnya palsu, Mas Tifal, lah itu bisa chaos gitu. Tapi kalau ijazahnya asli, mana ada orang ijazah asli gak mau menunjukkan. Dan ijazah asli itu, kalau ditunjukkan, dia itu pejabat publik loh. Sesuai dengan pasal 18 di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Semua pengecualian tidak berlaku untuk pejabat publik. Itu di pasal 18 ayat 2. Itu Mas Tifal. Oke, Mas Yaakob, gimana ngerespon itu? Nggak akan chaos juga kok kalau menurut Mas Roy ya? Ya, pertama harus saya sampaikan bahwa pernyataan yang mengatakan bahwa Barreskrim menyimpulkan tidak ada tindak pidana hanya berdasarkan hasil lapor itu adalah tidak benar ya. Karena kalau kita simak kembali pernyataan Barreskrim, sangat banyak yang dipertimbangkan. Saksi-saksi ada puluhan saksi, bukti-bukti semua dipertimbangkan juga, dicek-cek sampai hasil berita acara ujian Pak Jokowi diperiksa, dicek, ternyata memang ada dokumen-dokumen semua sejarah akademik Pak Jokowi. Jadi itu clear, banyak sekali yang diperiksa sehingga Barreskrim bisa menentukan dan menyimpulkan bahwa memang tidak ada tindak pidana di situ. Nah, kemudian yang kedua, ada juga tadi statement yang katakan harus ada putusan pengadilan menyatakan itu asli baru asli. Nah, ini juga salah nih. Ini kebalik. Justru semua apapun akta itu harus dianggap asli sampai dibuktikan sebaliknya. Contoh Mas Tifal, Anda memiliki surat sertifikat tanah. Apa Anda yang harus berjuang keras untuk membuktikan ini tuh asli kemana-mana, ke bank dan lain-lain? Justru itu harus dianggap asli sampai dibuktikan sebaliknya. Itu kan asas-asas hukum yang sederhana sebenarnya. Dan itu semua harus dimengerti dan jangan sampai dipelintir-pelintir, dan kasihan masyarakat yang tidak paham hukum seakan-akan jadi terjerumus. Nah, itu yang paling penting. Nah, mengenai yang chaos itu, coba diperhatikan kalimat saya secara menyeluruh. Bahwa yang saya katakan itu, bayangkan jika seseorang hanya karena ada permintaan orang-orang untuk ayo tunjukkan ijazah, semua orang jadi memiliki kewajiban akan hal itu, Mas. Itu pasti chaos. Semua orang tidak ada tatanan hukum, jadinya di negara ini. Semua orang bisa dimintain aja, didesak, sini tunjukkan. Kalau tidak bisa tunjukkan berarti palsu. Nah, itu yang kita sangat tidak inginkan, Mas. Jadi ini sangat lebih besar, jauh lebih besar dari Pak Jokowi saja. Ini mengenai penegakan hukum dan bagaimana hukum di negara hukum loh. Indonesia negara hukum ini ditegakkan. Oke, Mas Roy, ngerespon itu? Iya, lebay lah kalau kemudian chaos, kemudian semua orang itu juga. Semua orang kan bukan pejabat publik. Ini hanya berlaku untuk pejabat publik. Jelas betul di pasal 28F
Undang-Undang Dasar itu orang berhak mempertanyakan dan itu keterbukaan informasi. Kemudian di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 12 tahun 2008 saya menyusunnya tindakan kayak itu disahkan untuk mengesahkan apa di DPR Komisi 1. Betul, kalau itu termasuk yang dikecualikan, pejabat publik itu termasuk kecuali jelas pasal 18. Jadi ya bukan hanya orang hukum yang mengerti hukum ya, kita juga belajar, apalagi kita yang menyusun naskah akademik undang-undang itu gitu loh. Jadi clear banget lah. Nggak apa-apa, biarkan ini menjadi wacana publik bagi masyarakat, biarkan masyarakat juga menilai, tapi artinya yang dipaksakan untuk jalan itu ijazahnya belum jelas dipastikan asli. Ijazah banyak sekali temuan yang ada di dalam konferensi Barreskrim, dan baru-baru ini banyak pula yang sudah ditemukan lagi di lapangan oleh Dr. Resmond dan kawan-kawan soal desa KKN dan lain sebagainya. Jadi itu prematur lah itu kalau buru dihentikan, dan saya berterima kasih Wasisdik sudah merespon Pak Kapolri, moga-moga ini bisa membuktikan janjinya untuk melaksanakan yang namanya kemudian itu akan benar-benar melaksanakan keterbukaan melibatkan faktor eksternal. Kalau dari pihak Pak Jokowi, Mas Yakub, sesungguhnya seyakin apa bahwa kasus ini bisa stop, bahwa ya ini kan posisi Anda dan Pak Jokowi masih menegaskan seluruh proses akademik termasuk ijazah dan skripsi itu asli. Seyakin apa Anda sampai di tahap itu? Ya, ini pertanyaan sangat baik, Mas. Itulah kenapa Pak Jokowi juga mengambil langkah, kami harus lapor untuk agar ada kepastian hukum, Mas, bagi Pak Jokowi. Karena selama ini dari 2023 gugatan perdata itu kami sudah tangani, Mas, dari 2023. Udah ada dua gugatan di PN, ada satu gugatan di TUN, dan gugatan mereka tidak diterima. Sehingga itu cukup clear. Jadi kalau perdata kan siapapun ini boleh menggugat sampai kapanpun. Pokok gugatannya pun apa, silahkan saja. Dari pengadilan tidak boleh menolak. Nanti mereka harus memeriksa. Nah, cuma kan itu masalahnya, sampai kapan ini mau dilanjutkan terus. Sehingga Pak Jokowi merasa bahwa harus dilaporkan demi kepastian hukum, agar jangan kepastian hukum pihak mereka doang, Mas, yang dilindungi dan yang diperhatikan. Karena selama ini kan hanya pihak-pihak yang teriak-teriak, ayo ini harus dijalankan demi kepastian hukum. Loh, kok kepentingan hukum Pak Jokowi juga nggak diperhatikan? Bertahun-tahun dituduh ijazah palsu, Pak Jokowi diam. Ternyata makin parah, makin merembet kemana-mana sampai ke keluarganya juga. Nah, inilah kita melakukan laporan ini, upaya kami untuk memulihkan dan menjaga nama baik Pak Jokowi serta keluarganya, dan juga nama baik bangsa Indonesia semua. Jangan sampai jejak digital ini, narasi-narasi yang berkembang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itu beredar terus setiap harinya, sehingga rakyat Indonesia nanti dikatakan ke setiap luar negeri, itu yang ijazah presidennya palsu ya. Itu yang sangat kita sayangkan dan kita hindari, Mas. Semoga kebenaran nanti akan cepat membongkar, sehingga pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab dengan statementnya dapat berhenti dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mas Roy, dengan masih berproses sampai sekarang gugatan perdata dan kita belum tahu arahnya akan kemana, seandainya itu malah menegaskan bahwa ijazah Pak Jokowi ataupun segala proses akademik Pak Jokowi di UGM itu asli, Anda bisa punya potensi untuk melanggar pidana, bahkan upaya kriminalisasi itu bisa akan berbalik lagi ke Anda. Gimana tuh meresponnya? Ya nggak apa-apa, semua silakan diperiksa. Bahkan sekarang ada novumnya, itu harus diperiksa juga. Sudah ada kader partai senior, partai PDIP, namanya Beator Suryadi, yang kemudian malah menunjuk ada juga Andi Wijayanto, yang mantan Seskap, yang katanya itu jelas betul mengantar orang-orang, ada 6 orang. Itu namanya jelas loh itu. Kemudian disebut itu membuat ijazah itu di Pasar Pramuka. Nah, itu adalah harus ditindaklanjuti oleh polisian. Saya kira itu polisi harus bergerak. Sudah ada kayak gitu, harusnya ditindaklanjuti. Kalau itu memang terbukti atau misalnya bohong, ya clear banget berarti bohong. Tapi kalau itu memang benar, ada pengakuan juga orang nama-nama yang jelas, ada Beator Suryadi, ada Andi Wijayanto, ada orang namanya Widodo, ada Andi yang lain yang ada di situ. Itu saya ada juga tempatnya di Jalan Cikini segala. Itu clear banget, Mas. Jadi artinya semua biarkan terbuka, jangan cepet-cepet kemudian juga sudah memutus prematur ini dikatakan asli. Enggak, banyak banget yang masih bisa dibuktikan ya gitu, baik dari DKKN, baik dari Pak Kasmujo, baik dari KR, baik dari hal-hal yang nanti akan ditemukan di Jogja dan lain sebagainya. Jadi Mas Tifal dan semua pemirsa Kompas, biarkan semua itu berproses, termasuk fakta baru yang kemudian sekarang ada di media massa yang dimukakan oleh kader PDIP bersama orang-orangnya ketika itu pilkada DKI tahun 2012 yang itu digunakan untuk pilpres. Jelas banget itu pemberitaan
ijazahnya itu bukan omon-omon itu. Oke. Oke guys, jadi ini yang berita baru-baru ini sangat-sangat bikin heboh guys. Jadi Peter Suryadi ungkap dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Andi Wijayanto disebut pernah lihat dokumennya guys. Isu mengenai dugaan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo kembali menjadi bahan perbincangan publik. Pernyataan dari politisi senior PDIP Peter Suryadi kembali menghidupkan spekulasi tersebut. Dalam keterangannya kepada wartawan pada Jumat 13 Juni 2025, Peter menyebut bahwa Andi Wijayanto, mantan gubernur Lemhanas sekaligus tokoh PDIP, pernah melihat langsung dokumen ijazah milik Pak Jokowi saat proses pencalonan Pilpres 2014. Namun Peter mengungkap bahwa dokumen yang dilihat Andi diduga hasil cetakan ulang tahun 2012 saat Pak Jokowi mencalonkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta. Bahkan Peter mengklaim bahwa dokumen tersebut dicetak di kawasan Pasar Pramuka Salemba, Jakarta oleh tim inti Pak Jokowi yang berasal dari Solo. Tim ini disebut beranggotakan sejumlah nama seperti David, Anggit, Widodo, dan yang kemudian bekerja sama dengan kader PDIP DKI seperti Dhani Iskandar, Indra, dan Julianto. Widodo diduga menjadi aktor utama di balik pembuatan dokumen tersebut. Namun, menurut Peter, keberadaan Widodo tidak diketahui lagi sejak munculnya nama Bambang Tri, penulis buku kontroversial terkait ijazah Pak Jokowi. Ia juga menyatakan bahwa Andi Wijayanto sempat kaget saat melihat foto yang digunakan pada seluruh ijazah Pak Jokowi tampak seragam dan identik. Padahal menurutnya tiap jenjang pendidikan seharusnya memiliki foto yang berbeda. Ia menegaskan apabila dugaan ini benar-benar terbukti, maka UGM akan menghadapi beban moral yang berat dan pihak Bareskrim Polri harus segera turun tangan menyelidiki lebih lanjut. Peter juga menyebut bahwa proses koordinasi untuk melengkapi berkas pendaftaran Pak Jokowi berlangsung di sebuah rumah di Jalan Cikini nomor 69 Menteng, Jakarta Pusat. Di lokasi itu, tim disebut-sebut membahas strategi untuk memenuhi persyaratan administrasi ke KPUD DKI Jakarta. Pernyataan ini kembali menghebohkan dunia politik nasional dan berpotensi membawa dampak besar terhadap perjalanan sejarah politik Indonesia. Hingga kini belum ada tanggapan resmi dari Andi Wijayanto, PDIP maupun pihak Pak Jokowi mengenai tudingan tersebut guys. Jadi menurut kalian gimana guys soal isu ini guys? Tulis komentar di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.